setiap pribadi kami Bapa. Pagi ini Tuhan, di ibadah pagi ini Tuhan, kami mau setiap hati kami, bahwa hidup kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau lebih lagi. Beracaralah Engkau pagi ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kau berkati setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, taruh di dalam setiap bibir hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan apa yang Engkau inginkan bagi setiap kami pribadi, lepas pribadi Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua jemaat Tuhan dikasih Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Beri suara yang lebih teriak lagi bagi Tuhan dalam kita. Sudah siap puji nama Tuhan? Siap. Mari kita saat ini kita mau suara kita mau angkat lebih lagi, kita mau muji dan memuliakan Tuhan.
berdiam, ajarku berdiam dengan hatimu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dengan hatimu. Yes, kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Bapak Ibu masih kuat untuk berdiri? Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Sungguh Dia Allah yang perkasa, Dia Raja segala raja, Dia sanggup melakukan segala sesuatu yang luar biasa di kehidupan kita. Amin. Yes, lebih meriah lagi. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu. Kau yang menebus setiap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, yes, siap-siap. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi-Mu menyembah. Firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Sekali lagi katakan pujian dari awal. Yang perkasa. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu. Kau yang menebus setiap jiwaku. Katakan lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Karena bukan kuat gagah kita boleh ada saat ini. Kasih karunia-Nya yang selalu menyertai setiap kita. Amin. Siap-siap cuma doa katakan. Raja, Allah perkasa, surga bumi-Ku menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi-Ku menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yes, beri kemuliaan Tuhan. Yes, sukacita yang luar biasa bagi kita semua. Mari sekali Bapak Ibu silakan untuk duduk. Mari saat ini kita mau setiapkan setiap hati kita. Kita mau duduk diam mendengarkan firman-Nya. Biarlah setiap firman-Nya menuntun setiap langkah hidup kita. Firman-Nya berkata bahwa akan saatnya datang penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Biarlah kita menjadi penyembah yang benar itu. Boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi hari lepas pribadi. Mari saat kita mau undang ya Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami Bapa.
Terima kasih Bapa, kami saat ini mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Yes Tuhan, penuhi setiap kami. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Katakan Allah Roh Kudus dengan lembut. Allah Roh Kudus, ubah setiap hati kami Bapa. Ubah hatiku. Jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita berserukan, kita mau panggil Dia dengan penuh hati, dengan penuh iman. Katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami Bapa. Penuhi kami. Katakan kerinduan kita kepada Tuhan Allah kita. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat. Seundang jemaat untuk bangkit berdiri. Sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Katakan jemaat saja, katakan dengan penuh lembut. Sungguh Kau kudus Bapa, sungguh Kau mulia Bapa. Saat ini kami mau nyatakan kerinduan kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau sanggup menjamah kami. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan dengan penuh lembut. Ku sembah
pribadi saat ini Bapa. Biar kekudusan-Mu memenuhi setiap kami Tuhan pagi ini Bapa. Tuhan sanggup mengubahkan setiap kami Bapa. Ku sembah, sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanggup Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sungguh hari ini kami bersyukur Tuhan, kami bisa datang ke tempat ini. Dan kami belajar Tuhan mau menghargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami tetap mau maju melangkah Tuhan, melihat ke depan. Kami tidak lagi melihat ke belakang. Karena kami kalau melihat masa lalu, kami tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi masa depan kami. Tapi kami mau tetap melihat, memandang ke depan. Karena yang Kau sediakan, yang Kau rancangkan, yang Kau siapkan itu adalah yang terbaik dalam kehidupan kami. Kalau sebentar Tuhan kami mau dengar firman Tuhan, kami buka telinga kami buka hati kami buka seluruh pemikiran kami mau terbuka dengan firman-Mu, supaya firman yang kami dengar boleh mengubahkan kami, boleh memberikan kepada kami kekuatan, pengharapan, karena kami tahu Engkau sungguh berkuasa atas hidup kami. Kami serahkan semua di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Sungguh ini hari yang berbahagia. Ya, kita akhir di bulan Juni, sebentar kita masuk di bulan Juli. Nanti akhir bulan Juli selesai, bulan Agustus. Terus nanti tiba-tiba Natal, tahun baru lagi. Waktu berjalan begitu cepat. Berjalan begitu tidak mungkin kita sadari, ya berjalan terus berjalan. Kita menyadari, oh udah bulan segini lagi, oh udah bulan sekian lagi. Ya hari ini mari kita mau belajar dalam setiap kehidupan, suka ataupun duka, ada masalah atau tidak ada masalah, semua harus terjadi, tapi tetap kita mau belajar melangkah. Melangkahnya bagaimana? Dengan percaya atau dengan tidak percaya, dengan penuh keraguan atau tidak keraguan, atau penuh dengan tanda tanya. Mari kita belajar dari seorang pribadi yang saudara sudah cukup mengenal, mengetahui, cuman saudara mungkin hanya sebuah kisah. Lukas 22 boleh saudara buka di dalam Alkitab saudara, atau juga boleh nanti ditayangkan oleh multimedia. Lukas 22 ayat 54 dan seterusnya. Saya akan bacakan dulu sekali, ya saudara, biar mendengar garis besarnya dulu. Judulnya adalah tentang Petrus menyangkal Yesus. Saudara tahulah yang namanya Petrus itu siapa? Orang yang
selalu ada bersama dengan Tuhan Yesus di mana Tuhan Yesus berada. Tapi Petrus penuh juga kekurangan. Petrus punya kelebihan, banyak kelebihan. Petrus punya kekurangan, banyak kekurangan. Tapi kenapa Petrus yang penuh kekurangan, Petrus yang tidak sempurna, Petrus mungkin kalau dipandang orang lain kok tidak baik, tapi kenapa Yesus mau pilih yang namanya Simon Petrus? Kenapa Yesus mau pakai Petrus yang sangat terbatas ini? Kenapa Yesus mau pakai yang namanya Petrus ini yang mungkin di pandangan orang mungkin tidak bernilai, tidak berharga. Tapi bagi Yesus yang namanya pribadi Petrus, kalau dia menyerahkan hidupnya bagi Yesus, Tuhan akan pakai yang namanya Petrus. Lukas 22 ayat 54 dan seterusnya. Perikop judulnya adalah Petrus menyangkal Yesus. Kalau mendengar perikop ini udah gak enak dengernya. Ya, kalau menyangkal itu bahasa baiknya lah. Tapi bahasa gak enaknya mungkin bisa dikatakan Petrus tidak mengakui Yesus. Waduh, kalau dibilang tidak mengakui, wah kayaknya bisa dibilang Yesus kalau dia manusia pribadi biasa, dia mengatakan, wah Petrus kau kurang asem nih, katanya CS, tapi gak mau mengakui saya. Kita lihat dulu. 54, lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar. Dan Petrus mengikuti dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk di sekelilingnya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk di situ juga dekat api. Si perempuan ini mengamati-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tapi Petrus menyangkal, bukan, saya gak kenal itu tuh orang yang ditangkap itu, gak kenal. Tidak berapa lama kemudian seorang lain juga melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tapi Petrus berkata, enggak, bukan, aku tidak. Enggak kenal itu yang namanya Yesus, bukan, saya enggak kenal. Salah lihat kali ya, atau kacamatanya mungkin belum diganti. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh ini orang bersama-sama dengan dia. Sebab dia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, tidak tahu apa yang kau katakan. Sekitar itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Lalu teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara, kalau lihat sepenggal kisah Petrus menyangkal Yesus, bisa diibaratkan sebagian kecil dari perjalanan hidupnya Petrus, mungkin persahabatan sohibnya dengan Tuhan Yesus. Kalau anggaplah Yesus itu seorang manusia biasa, dengan sebuah kejadian kecil bisa memutus hubungan sepanjang perjalanan waktunya ke depan. Harusnya mah ditolong, diakui, tapi waktu itu 3 kali bilang, kenal gak? Lain, bukan saya. Itu kayaknya kamu CS-nya sohibnya ya, temennya, bukan. Salah lihat kali kamu, salah prediksi kali kamu. Ketemu lagi, kamu kan? Bukan, itu orang lain kali. 3 kali dicatatkan dalam Lukas seperti demikian. Hanya sebuah perjalanan waktu, tetapi ketika 3 perbuatan ini menyangkal seorang sahabat yang begitu dekat dengan yang namanya Petrus, itu bernama Yesus. Wah, mungkin sakit hati kalau Yesus mengetahui Petrus ini takut atau Petrus ini berusaha takut ditangkap, mungkin seperti itu. Tapi ya untunglah Yesus bukan pribadi seperti itu. Di situ kita belajar bahwa keadaan itu kadang berbeda dengan harapan. Ya, harusnya logikanya bisalah Petrus
melawan. Gimana caranya supaya Yesus itu yang ditangkap itu bisa dibebasin. Logika kita berpikir demikian. Sekarang pun kalau kita ada kasus atau kejadian dengan sahabat kita berusaha sedemikian rupa supaya teman kita itu bisa diselamatkan, bisa dibebaskan, bisa selesai dengan masalahnya. Tapi kejadian waktu itu mungkin Petrus tidak bisa berbuat banyak. Ya, klik slide saya. Ini adalah hidup dan realita, harapan dan realita hidup. Harapannya saya mau hidup sukses, tapi faktanya kita senang menunda. Ya, kita tahu lah, kita pengen punya masa depan yang baik, kita pengen satu cita-cita harapan yang baik ke depan, tapi habit kita, kebiasaan kita senang menunda. Udahlah, ntar lagi lah. Buat tugas, ntar lagi lah. Ayo beresin dong masalah yang ini, ntar lagi lah, masih ada besok. Ntar. Semua menjadi semua nanti. Ya, hidup harapannya semua planning terencana. Tapi berpikir, ntarlah waktu masih banyak. Besok juga masih bisa, nggak harus hari ini. Hidup teratur, tapi enggak punya prioritas hidup yang mana harus dikerjakan. Misalkan, saudara punya janji, saya harus ketemu dengan teman bisnis saya misalkan. Tapi saya udah janji sama teman saya, waduh teman saya ini sahabat yang sudah lama nih baru datang, pengen ketemu. Janjian lagi, iya saya punya janji harus ini pada jam yang sama. Semua dijanjiin tanpa memberitahu, aduh maaf saya nggak jadi datang, batal. Akhirnya tidak tahu prioritas yang mana yang harus dikerjakan. Harusnya kita memiliki hidup yang bahagia, harapan demikian, tetapi kita dikuasai oleh kekhawatiran. Harapannya kita hidup diberkati, tapi kita kehilangan sungguh-sungguh. Hidupnya bertumbuh seharusnya, tetapi kita kehilangan arah dan tujuan. Kita sadar manusia yang sudah mengenal Yesus, yang di dalam hidup kita ada Roh Kudus, kita harusnya menjadi pribadi yang secara otomatis hidupnya rohani, tetapi malah keinginan jasmani menguasai. Kita belajar dari seorang yang bernama Petrus, boleh diklik. Petrus ini orang sudah tahu siapa Petrus. Murid yang sangat akrab, sangat dekat dengan Tuhan Yesus, bisa dibilang salah satu murid yang paling spesial, paling akrab, mungkin termasuk 3 sahabat paling dekat dengan Yesus. Ya, bisa dibilang kalau semua friend, ini best friend-nya, bestie-nya. Segala hal yang sifatnya lebih private, lebih mungkin mendetail, Petrus tahu. Ya, Petrus melihat mujizat apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kita tahu Petrus murid yang omongnya besar. Jago berbicaranya, tapi dia berani. Tapi di suatu saat kita lihat cerita, dia takut, dia nyumput. Petrus pribadi yang saudara sudah tahu punya karakter, punya kekurangan, punya kelebihan. Sama seperti saya, punya kelebihan, kekurangan punya. Saudara, saya punya kelebihan, pasti punya. Punya kekurangan, jelas namanya juga manusia. Oleh karena itu, dalam sebuah perkumpulan komunitas gereja, kita ini pribadi yang saling melengkapi. Nothing perfect, tidak ada yang sempurna, saling melengkapi. Manusia penuh kekurangan itu dilengkapi oleh orang yang lain. Kekurangan orang lain dilengkapi oleh dengan adanya kehadiran kita. Oleh karena itu kenapa murid Yesus itu 12. Dengan karakternya masing-masing, sifatnya masing-masing, egoisnya masing-masing, kemampuannya masing-masing, cara berpikirnya masing-masing, mereka saling melengkapi. Tapi kita belajar dari Petrus. Petrus ini bagaimana realitanya dengan kehidupan saya dan saudara hari ini. Saudara, kita belajar dari Petrus ketika Petrus ditangkap yang pertama. Ternyata Petrus itu, tadi saya katakan dia yang paling akrab lah, best friend lah, 3 terdekat dengan Yesus. Tapi ketika Yesus ditangkap, diklik ayat 54,
di sini dicatatkan, lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Kalau lihat sahabatnya ditangkap, hendak mungkin diadili, wajarlah sahabatnya pasti ketakutan. Nah, di sini dikatakan Petrus mengikuti Yesus dari jauh. Saudara, kita tidak melihat dari keadaan faktanya ya, bahwa Petrus berusaha ngintilin Yesus kemana, enggak. Tapi di sini dikatakan Petrus dia mengikuti dari jauh. Ini berbicara tentang Petrus berusaha bagaimana caranya dia menjauhkan dari Yesus. Mungkin dia takut, dia cemas, dia khawatir. Ya, dia juga takut ditangkap. Dia takut untuk, ya namanya orang ditangkap ya, mungkin takut nanti dipukul, ditendang, diborgol, atau diomongin kasar, mungkin diludahin. Saudara, apa yang terjadi? Petrus mengikut Yesus dari jauh. Kalau kita pelajari lebih lanjut, saudara, dari sebuah kisah ini, Petrus itu mulai kehilangan keintimannya dengan Yesus. Saudara dengan saya, kadang-kadang kita mengalami kondisi di mana kita dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi yang tidak baik, kondisi yang terdesak, terpojok. Kita datang beribadah, kita datang dengar firman Tuhan, tetapi kehilangan cinta yang mula-mula. Ya, kita berdoa, namun kita ragu bahwa Tuhan itu bisa menolong saya. Kita beribadah, kita berdoa, bahkan kita melayani. Tapi kita nggak punya persekutuan yang erat dengan Tuhan. Saudara, biarlah kita belajar menjadi evaluasi bagi kita hari ini. Saya ke gereja tuh benar nggak sih saya karena punya cinta yang tulus buat Tuhan? Atau karena lihat jadwalnya minggu, atau jadwal pelayanan, atau karena jadwal mungkin kalau minggu pertama jadwalnya perjamuan kudus, atau karena sekadar itu saja. Tahu, terlebih karena Tuhan, aku benar-benar mengasihi Tuhan. Karena Engkau sudah mati di kayu salib, memberikan hidupmu yang terbaik bagi aku. Yang tahu siapa? Saudara sendiri. Saudara, kalau lihat kasus-kasus yang lagi rame sekarang, ya kemarin cerita Vina diangkat lagi. Lagi rame lagi. Peretasan pusat data nasional, saudara. Petrus dan bangsa Israel, mereka berharap mereka akan punya seorang raja yang datang memerintah atas mereka secara langsung. Tapi ketika Yesus ternyata dia mati di kayu salib, banyak orang yang kecewa. Kok Yesus yang saya harapkan menjadi raja atas bangsa kami, kok mati di kayu salib? Bahkan 2 orang muridnya yang mengharapkan mereka menjadi raja atas mereka, mereka pulang ke Emmaus. Mereka kecewa. Saudara, kalau dilihat dari keadaan saat ini, saudara, yang namanya perlindungan pusat data nasional aja bisa dihack, data-datanya bisa diambil, namanya oleh jenisnya ransomware, dan data-datanya nggak bisa balik, saudara. Orang yang satu organisasi atau satu buah institusi yang memang harusnya melindungi kita, tidak bisa melindungi kita. Bahkan dengar pendapat dengan DPR, nggak punya backup. Saudara yang terkasih, ya itulah dunia. Siapapun yang harusnya bisa melindungi kita, tidak bisa melindungi kita. Siapapun yang seharusnya bisa menjagai kita, tidak bisa menjagai kita. Siapapun yang seharusnya bisa membuat kita bertahan berlindung, ternyata tidak bisa membuat kita bertahan berlindung. Itulah yang namanya dunia. Ya, segala sesuatunya ada keterbatasannya. Hari ini saudara, Petrus juga berpikir harusnya ini Yesus yang bisa melindungi saya, dia menjadi raja atas kaum kami. Tapi Yesus saja ditangkap. Nah,
Mari kita belajar dalam hidup kita. Mau gak saya menjadi pribadi, kalau saya datang beribadah, saya punya kasih yang benar sama Tuhan. Mau gak sih kalau kita datang berdoa sama Tuhan, benar Tuhan kalau saya itu doa saya akan dijawab. Karena kenapa? Karena saya yakin 100% akan kuasa Tuhan. Coba saudara nanti boleh introspeksi dalam hidup saudara. Mungkin pernah ngomong kayak gini, Tuhan aku udah berdoa. Berdoa gak cuma sekali Tuhan. Aku sudah berpuasa mungkin. Hari ini berdoa, besok berdoa, lusa berdoa. Mau sampai kapan lagi saya berdoa? Saya sudah setahun mendoakan sesuatu, mungkin mendoakannya. Mungkin bukan tentang materi, Tuhan saya mendoakan buat suami saya, buat anak saya, buat istri saya, buat orang tua saya. Belum kenal Tuhan. Hati ini Tuhan pengen Tuhan. Supaya mereka bisa mengenal Tuhan. Nah, apakah yang namanya kesungguhan itu masih tetap ada? Atau datangnya keputusasaan? Saudara, mau gak kita melayani bukan karena hanya sebatas jadwal? Bukan karena kita punya talent, no. Tapi karena kita yang pengen memberikan, Tuhan aku mau memberikan yang terbaik yang bisa aku berikan. Wahyu 2 ayat 3-4 boleh diklik, saya sudah tuliskan. Di sini dipuji. Ya dan klik, dan kau memang tetap sabar. Dan menderita oleh karena namaku dan kau tidak mengenal lelah. Ini pujian yang bagus kalau kita baca hanya ayat 3. Saudara dan saya tetap sabar. Anggaplah kurang lebih seperti itu. Oke, kita juga menderita karena nama Tuhan, bagus. Engkau tidak mengenal lelah, bagus. Kalau kita hanya lihat ayat 3 saja saudara, ini pujian yang luar biasa. Anggaplah kita seorang karyawan, sabar bagus. Walaupun diomongin kita tetap kuat dalam penderitaan, bagus. Engkau tidak mengenal lelah, bagus. Apa yang kurang dari nomor 3, ada ayat 3? Saudara, kalau kita hanya melihat, menilai berdasarkan ayat 3, kita udah berbangga diri dan menyebut saya ini hebat, saya ini luar biasa, saya ini good. Tapi ternyata saudara di sini dikatakan ayat 4 bahwa namun, wah kalau ada kata namun kan berbicara tentang sesuatu yang kontradiktif ya. Kamu baik, kamu bager, kamu perhatian, namun wah tengenahna di belakang, gak enaknya di belakang, puji-puji di awal, namun belakangnya kamu perhatian, kamu setiap kali mau jam makan siang ditanya udah makan apa belum, tapi belakangnya kamu pelit, kan gak enak di belakangnya, tapi, namun. Nah, ayat yang keempat berkata demikian, namun demikian, wah yang gak enaknya aku mencela engkau. Saudara yang terkasih, di sini satu hal yang bertentangan. Ini kepada jemaat di Efesus berkata demikian, ternyata ada kekurangan. Kekurangannya apa? Kehilangan kasih yang semula. Ya? Apakah setiap aktivitas kegiatan yang dilakukan pada ayat yang ketiga itu jelek? Enggak. Sabar itu kualitas manusia yang bagus. Orang mau bertahan dalam penderitaan itu kualitas yang bagus. Orang tidak mengenal Allah itu kualitas yang bagus. Itu kan berbicara tentang aktivitas kegiatan. Tetapi diingatkan, semua kegiatan yang dilakukan itu ternyata basicnya atau dasarnya ternyata kehilangan kasih yang semula. Saudara, ini penting ya. Saudara bergereja, beribadah, saudara melayani. Saudara kehilangan kasih kepada Tuhan atau enggak? Ya, saudara gak perlu lihat kiri, gak perlu lihat kanan, gak perlu lihat belakang, gak perlu lihat depan. Look at yourself. Lihat dirimu sendiri. Kau bergereja, kau melayani,
engkau memberikan persembahan, engkau berdoa. Apakah masih ada kasih dari Tuhan dalam hatimu yang masih engkau pelihara? Penting. Selanjutnya, Petrus, apa yang dilakukan oleh Petrus? Ayat yang ke-55, balik ke ayatnya. Ayat 55 dikatakan, di tengah-tengah halaman rumah itu. Jadi ketika itu kan Yesus ditangkap, dibawa ke tempat itu. Ya, dibawa ke rumah imam besar. Di halamannya, orang-orang yang di sekitar itu memasang api. Dan mereka duduk mengelilinginya. Ternyata Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Saudara, kita tidak menjudge Petrus ini salah atau tidak salah. Saya mau mengambil sebuah kisahnya bahwa Petrus berkumpul duduk di lingkungan yang dimana orang-orang itu menangkap Yesus, tentu orang-orang yang mencemooh Yesus. Orang-orang yang mengatakan Yesus ini ajarannya salah, Yesus ini ajaran yang tidak baik, ini Yesus ajarannya ajaran sesat. Jadi waktu itu ajaran yang bawakan oleh Yesus sama para ahli Taurat, sama imam besar, orang-orang Farisi dicela. Yesus, kau membawakan ajaran-ajaran yang sesat, masa kau mengakui dirimu Allah? Kurang lebih kayak begitu. Makanya ditangkapnya oleh imam besar. Saudara tahu imam besar itu tugasnya apa? Imam besar dia itu bertugas di bait Allah yang memperantarai antara manusia dengan Allah. Itu tugasnya imam besar. Enggak boleh sembarang orang menjadi imam besar. Kalau sekarang orang mau pilkada, mau jadi gubernur, jadi presiden, boleh siapapun. Tapi untuk menjadi seorang imam besar, enggak ada pemilihan. Siapa yang mau jadi imam besar lewat pemilihan umum, enggak bisa. Itu orang yang ditentukan dari suku Lewi, dan enggak sembarang suku Lewi bisa menjadi imam besar. Orang yang sangat dipilih, yang seharusnya menghubungkan antara manusia dengan Allah. Tetapi dibawalah Yesus kepada imam besar untuk disangkakan, dibuat tuduhan, ditangkap, dibawa ke rumah imam besar. Petrus duduk berkumpul dengan orang-orang yang lagi mungkin nangkep ngomongin Yesus. Wah, itu Yesus begini, pengajar ajaran sesat beginilah kurang lebih. Petrus berkumpul di situ. Ternyata kita tahu lingkungan di mana orang berada itu menentukan karakter. Boleh diklik dulu. Ini saya tulis satu buah quotes. Ini ada seorang hamba Tuhan di sini mengatakan, nearness to God, kedekatan dengan Tuhan, membawa keserupaan kepada Tuhan. Apa yang kita dekati, kita tuh jadi seperti itu. Kalau kita berada di lingkungan yang baik, ya secara normal kita akan tercetak situasinya seperti itu. Saya waktu itu pernah setel video di mana seseorang memelihara sapi, seekor sapi di tengah kawanan anjing. Seekor sapi di tengah kawanan anjing. Kita tahulah sapi kebiasaannya seperti apa, ya. Mungkin cara dia berbahasa tubuhnya berbeda. Sapi ini juga mungkin cara berlaku kepada tuannya berbeda dengan anjing. Tetapi karena sapi ini dibesarkan pada lingkungan yang seluruhnya adalah anjing tanpa ada sapi yang lainnya. Tiap hari melihat, oh anjing tuh dia kalau ketemu tuannya dia gini, menjulurkan lidahnya, mungkin menjilat kakinya. Terus kalau lagi manja-manjaan anjing sama tuannya mungkin mengelus-elus kepalanya. Itu yang dilihat sapi tiap hari. Yang dilihat oleh sapi, kok anjingnya begini kelakuannya, cara duduknya, cara jalannya, cara makannya, cara minumnya. Itu yang dilakukan oleh
Sapi tiap hari, oh anjing teh kayak begini sama Tuhan nih. Oh si anjing tuh tiap hari kebiasaannya begini. Oh si anjing mungkin kalau bangun pagi ketemu sama teman-temannya apa yang dilakukan, apakah arisan atau apa saya nggak tahu. Dilihat sama sapi, oh kayak begitu. Sapi ini bertumbuh melihat kebiasaan dogi yang dilakukan kepada tuannya seperti itu. Ketika suatu saat sapi makin bertambah besar badannya, kelakuannya kayak dogi. Ketika ketemu tuannya dijilati. Kan rasanya saya nggak pernah gitu lihat kalau kita ke peternakan sapi, kaki kita dijelatin sama sapi gitu nggak pernah. Tapi yang dilakukan oleh sapi ini ketika tuannya datang, dia manja-manjaan sama sapi, tempel-tempelan kepalanya ke badannya si tuannya. Karena di sini dikatakan nearness, kedekatan, itu menjadi keserupaan. Dengan siapa kita dekat, jadilah kita seperti itu. Jadi dikatakan oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Charles Spurgeon, kedekatan dengan Tuhan membawa keserupaan dengan Tuhan. Semakin banyak kita melihat Tuhan, semakin orang tuh melihat adanya Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, kita seperti Petrus, saya banyak kekurangan. Wah saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Saya orangnya omongnya jelek, saya orangnya netting, saya orangnya curigaan, saya orangnya banyak ngomong, jelek berpikir. Petrus kurang lebih kayak begitu, kurang lebih kita dan saya seperti itu. Pertanyaan, bisa nggak saya melangkah supaya saya bisa dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang banyak? Bisa. Seburuk-buruknya masa lalu kita, Tuhan bisa merubah. Karena kenapa? Masa depan itu Tuhan sudah rancangan baik bagi kita semua. Katakan amin. Baik. Rancangan yang baik. Nearness to God. Tinggal pertanyaannya, mau gak sih kita belajar dekat sama Tuhan? Supaya kita menjadi keserupaan dengan Tuhan. Saudara, klik ini gambar areng. Ya kita lagi ngumpulin plastik-plastik, baik itu dalam bentuk botol bekas air mineral, plastik yang lain, terus minyak jalantah dikumpulin, itu punya nilai, punya value. Walaupun kalau menurut kita apa sih nilainya, nggak ada artinya, cuman dibuang doang, tapi punya nilai, punya nilai. Saudara kalau lihat yang namanya benda ini, namanya areng. Areng ini punya nilai kalau sudah menjadi areng. Ya. Tapi apakah sebelum menjadi areng ini punya nilai? Itu mungkin benda yang tidak dipikir, yang dipikir orang, buat apalah. Dari sisa-sisa kayu, sisa batok kelapa yang nggak dipakai udahlah, buang aja lah, buang nggak kepake, kalau dikumpulin di rumah juga jadi sampah, jadi nggak berguna. Dari sisa kayu dikumpulkan, dibakar dengan panas yang sekian rupa, akhirnya menjadi hitam, jadi lestreng, akhirnya didinginkan, dikumpulkan, dijual. Berharga, berharga. Saudara makan sate pakai areng. Dari sesuatu value yang tidak bernilai. Tapi karena areng ini dia bernilai kalau didekatkan dengan api. Sekarang orang mulai menggunakan areng ini untuk macam-macam, udah mulai pakai estetik, kecantikan, nanti udah masker menggunakan charcoal, namanya charcoal ya bahasa Inggrisnya, buat sikat gigi. Tapi kalau saudara saya kasih areng sekarang, saya kasih areng nih, jemaat pulang gereja saya kasih areng ya, gunanya buat apa? Bisa buat lipstik gitu. Saudara pakai nggak kira-kira? Buat alis gitu, dikasih nih, tapi minggu depan harus dipakai ke gereja, alisnya pakai areng gitu, bibirnya pakai areng. Mau nggak saudara pakai? Saya rasa nggak akan mau. Karena bukan begitu cara memakainya areng.
Dikasih arang, ngapain saya di rumah udah pakai kompor listrik, nggak pakai arang. Bagi saudara enggak berguna. Udahlah buat orang lain aja yang butuh. Tapi arang berguna bila dia bertemu dengan api. Arang ini dipakai api, kasih minyak sedikit supaya kebakar, dia memberikan panas. Bertahan lama. Kalau api ditempelkan ke kertas, kertasnya habis yang sudah. Tapi kalau arang ini dipanaskan dengan api, panasin lama panasnya, dia bisa bertahan lama, bisa buat jadi api unggun lama. Maka arang ini punya nilai yang berharga. Ya saudara, seperti arang, seperti Petrus. Gak berguna bagi orang lain, gak berharga, gak dipandang. Tapi bagi Tuhan, ingat dalam hidup orang yang percaya, itu ada Holy Spirit, ada Roh Kudus. Bagi pandangan orang tidak berguna, bagi orang lain tidak bernilai. Tapi ingat, bagi Tuhan, saudara itu bernilai dan berharga. Katakan amin. Bernilai dan berharga. Tinggal saudara memberi stigma dalam hidup saudara. Saya ini orang yang berharga. Saya ini orang yang bernilai. Saya ini orang yang dikasihi Tuhan. Saya ini orang yang diperhatikan Tuhan. Saya ini orang yang dikasihi Tuhan. Hingga yang namanya Yesus itu mau mati buat saya di kayu salib. Karena kenapa? Saya ini orang yang berharga. Saudara yang terkasih, bagaimana kita bertransformasi? Bagaimana caranya kita melangkah? Setel dulu video, saudara. Saudara, kalau orang sedang olimpiade, itu bukan orang sembarangan. Ini video udah pernah saya tayangkan, tapi yang belum pernah melihat, saudara boleh melihat sekali lagi. Video ini menggambarkan yang penuh dengan perjalanan hidup. Yuk lanjut ya. さあその中岩谷産業初めての出場創部2年目さあたすきをつなげるか残り 50 メートルになりましたたすき Dia terjatuh saat berlari, kakinya patah saudara. Tapi ya inilah lewat hidup. Orang ini walaupun patah nggak menyerah, dia merangkak 200 meter. 涙を拭ったサングラス姿そしてもう飯田怜がさあたすきをつなぐつながった岩谷産業飯田怜から今田マリエにたすきがつながりました。 Saudara bisa cari di kumparan. これは飯田さんの執念ですね。やっぱりね、執念だから。 Pertanyaannya, mau nggak kita tetap melangkah walaupun kita bilang tertatih, saya udah capek. Aduh saya tertatih, saya udah nggak punya harapan. Aduh tertatih, saya udah bosen dengan kehidupan ini. Aduh saya udah berat dengan kehidupan ini. Saudara, kalau saudara hidup, itu adalah artinya Tuhan masih berikan kesempatan. Benar saudara? Halo? Kalau saudara hidup hari ini, itu artinya Tuhan berikan kesempatan hidup kepada saudara hari ini. Katakan amin. Ya, saya cukup sedih juga melihat seorang yang bunuh diri kemarin, gantung diri. Entah ada yang kenal atau tidak, ya saya harap saudara tidak mengambil keputusan yang bunuh diri di mana? Cimindi. Ya, orang masih muda. Harapan hidup masih panjang. Kalau saudara masih diberikan hidup, saudara masih diberikan waktu, masih diberikan kesempatan. Itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Katakan amin. Tadi pelari secara logik manusia, secara perhitungan manusia, ngapain itu udah patah, masih terus mau maksain, bukan jalan loh, merangkak. Imbasnya apa? Mungkin yang patah itu jadi makin rusak. Mungkin berdarah-berdarah kalau pendarahannya banyak, mengancam jiwa. Mungkin infeksi, bisa aja resiko kakinya buntung kalau dia infeksi, harus amputasi dan lain-lain kalau kita berpikir resiko jeleknya. Tapi dia melihat, saya ini diberikan sebuah kepercayaan oleh negara saya untuk saya menyelesaikan setiap perjalanan hidup yang dipercayakan dalam hidup saya
untuk membanggakan negara saya. Saudara, panitia juga tidak memberhentikan. Orang itu bukan berlari, apa yang disebutnya, merangkak lah ya, dengan lututnya bukan dengan kakinya. Patah tulang loh, bukan cuma lecet-lecet, dia patah tulang. Entah patah tulang sebelah mana, saya coba tidak memperhatikan. Yang namanya patah tulang, Anda yang pernah patah tulang tuh sakitnya seperti apa, luar biasa. Ini patah tulangnya bukan di tangan, patah tulangnya di anggota gerak yang sangat besar yang menopang tubuh. Sakitnya jelas sakit yang luar biasa, saudara. Video tadi mengajarkan, ketika saya lihat video ini, ya saya dan saudara anggaplah seperti orang ini yang tertatih-tatih, penuh pergumulan perjalanan hidup, kesulitan hidup, tapi saya tetap harus stay melangkah. Saya harus tetap go on, saya harus tetap melangkah. Suka atau tidak suka aku mau tetap melangkah karena tahu di depan saya Tuhan sudah siapkan masa depan yang baik dalam hidup saya. Saudara, bagaimana cara kita melangkah? Yang pertama, sadari, kita semua menyadari, saudara ini hidup itu panggilan Tuhan. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan, Tuhan juga mengasihi kita. Makanya Tuhan itu memperingati kalau kita melenceng. Tuhan mengingatkan kalau kita udah mulai kehilangan arah. Tuhan ngingetin kalau kita udah gak punya kasih. Tuhan ngingetin kalau kita kita udah gak sungguh-sungguh lagi. Nah caranya yang pertama, mau gak kita menyadari kalau Tuhan tuh sedang memperingati kita. Ayat 60. Jadi kita tahu ceritanya si Petrus tuh menyangkal, ayat 60. Jadi di sini dikatakan, tetapi Petrus berkata, bukan aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah. Nah, saudara suka baca Alkitab gak? Pertanyaannya, ayamnya berkokok berapa kali? Hah? Ayam berkokok 3 kali. Nah, pertanyaan, ayam berkokok sekali. Yang bilang ayam berkokok sekali, angkat tangannya. Baca dulu, bentar dulu. Sini bentar. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Sekali, angkat tangannya. Oh, yang 2 kali. Yang 3 kali. Inilah gunanya baca Alkitab, belajar Alkitab. Jangan cuma sekali doang. Nah, saudara kalau baca Alkitab, ada yang bawa Alkitab nggak di HP nih, saudara baca. Jadi kalau baca Alkitab jangan wae. Nah di sini ada yang namanya di sini nggak bisa ditayangin. Nanti saudara kalau baca Alkitab itu kalau judulnya Petrus menyangkal Yesus itu ada dalam kurung. Ada Matius, terus ada Markus, ada Yohanes. Itu artinya berarti ini paralel. Jadi kisah ini dicatat juga atau ditulis juga ya dalam kitab yang lain. Di sini dikatakan dalam kurung Matius, Markus, Yohanes. Nah, coba kita biar saudara sedikit bingung sedikit tapi saudara ngerti nya saya teh maca teh can ngarti. Coba kita Markus 14. Nah, Markus 14 biar saudara rada nya benernya. Nah, Petrus menyangkal Yesus, ayat yang ke-66 dan selanjutnya. Saya minta baca ayat 71 dulu, ayat 71. Markus 14 ayat yang ke-71. Jadi kalau saudara baca Alkitab, ada dalam tanda kurung, semakin Anda bingung, semakin bagus. Berarti saudara akan cari, ini teh maksudnya apa sih? Apakah salah? Atau ada hal yang tidak dicatat di sini, tapi dicatat di bagian yang lain. Supaya saudara makin antusias kalau baca Alkitab. Ya, jadi ada orang yang berargumen. Itu Alkitabnya nu mana nu bener. Baca dulu deh, Markus dulu biar saudara bingung sedikit supaya saudara ngerti. Ayat 71. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut itu. Sebut-sebut ini. Judulnya sama, Petrus menyangkal Yesus. 72. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kira-kira saudara bingung, iya nu mana nu bener.
Nah, saudara perlu belajar. Itulah kenapa Alkitab tidak cuma dibaca. Jadi no mana do bener? Markus, Lukas, Lukas, Markus, Markus, Lukas. Ayamna sarua teu? Nah, saya nggak akan jawab sekarang. Saudara cari nanti. Banyak jawabannya di Google. Kalau saudara bingung, itulah namanya nanti kalau orang bertanya, kita mempertahankan argumentasi. Kita mempertahankan keimanan kita, itu namanya apologetika. Ya, saudara perlu belajar, perlu. Supaya kalau ditanya tetangga, nah ayamna aya hiji aya dua, nu berkokok sekali dua kali. Nah itu ada namanya, ada timeline atau perjalanan waktu yang sebagian dicatat, yang sebagian tidak dicatat. Jadi saya nggak akan bahas hari ini ya. Nah puji Tuhan saya juga lagi mengikuti ini S2 Teologi ya di Karisma, cuman memang online ya. Jadi saya belajar. Kita berapologetika, berbicara tentang bagaimana kita tuh mempertahankan iman saya. Saya percaya Tuhan Yesus, saya percaya Yesus itu mati bagi saya. Kita harus bisa berargumentasi kalau ada orang yang menyangkal, itu namanya apologetika. Kita mempertahankan. Gimana caranya kita bisa mempertahankan? Kalau kita belajar. Jadi kalau saudara baca Alkitab bingung, sekali apa dua kali, nanti saudara cari dulu ya. Nah, jadi katakan Yesus bisa memakai apa saja untuk memperingatkan. Hei, kita itu sudah tidak benar. Hei, kita itu sudah salah. Hei, kita tuh sudah menyimpang dari jalannya Tuhan. Nah, dalam kasus ini dikasih tahu sama ayam. Petrus, kamu tuh udah menyangkal aku. Sebelum ayam berkokok, kamu tuh udah menyangkal aku. Yesus bisa pakai siapa saja, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk mengingatkan. Kita tuh punya kekurangan, kita tuh punya kesalahan. Kasusnya waktu itu Petrus diingatin, oh iya kamu tuh salah lewat ayam. Bukan mempermasalahkan ayamnya berkokok sekali apa dua kali, itu tidak penting. Tapi lewat siapapun kita bisa diperingati. Mungkin sama gembala kita diperingati. Mungkin sama teman pelayanan kita, oh sikap kita tidak baik. Oh mungkin cara berpikir kita tidak baik, kita mau diingetin. Mau gak kita diingetin? Kan orang Kristen kadang-kadang, oh saya paling benar, paling hebat. Gak usah lah saya diinget-ingetin, gak usah lah saya ditegur, gak usah lah saya dikasih masukan, gak usah lah. Saudara Petrus diingatkan bukan oleh Yesus, diingetinnya sama makhluk lain, sama ayam. Tah Petrus kamu udah menyangkali Yesus. Saudara bisa ditegur lewat banyak hal. Mau gak saudara ditegur lewat peringatan Tuhan? Mungkin saudara mengalami sakit. Kalau kita mengalami sakit penyakit, mari kita berdoa, Tuhan lewat apa yang saya alami, Tuhan mau bicara apa kepada saya. Mungkin permasalahan ekonomi, Tuhan mungkin masalah saya belum selesai, kok datang masalah yang baru. Tuhan berikan kepada saya pengertian. Tuhan mau bicara apa lewat setiap masalah yang harus saya lewati. Mau gak kita belajar? Yang kedua, mari kita belajar bahwa Tuhan tuh selalu memperhatikan kita. Nah, ayat 61, di sini dikatakan, saya balik lagi ke Lukas 22 ayat 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Jadi Yesus tuh tahu. Pertanyaannya, apakah Yesus itu Tuhan? Yang ditangkap siapa tadi? Yang ditangkap adalah Yesus, betul nggak? Yesus ditangkap oleh orang-orang, dibawa ke imam besar ya, ayat 54. Ayat 61, ini pakai kata bukan Yesus. Kalau ada yang bilang, Yesus itu Tuhan apa bukan? Ya kalau menurut saya, satu buah perikop ini sudah menjelaskan. Yesus ditulis dalam ayat 54 merupakan Yesus ditangkap. Lalu ayat 61 berkata, lalu berpalinglah Tuhan dalam kurung Yesus memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku. Saudara, kita berbuat kesalahan, kita mulai jauh dari Tuhan, kita mulai menghindari Tuhan. Yunus menghindari Tuhan. Yesus, Tuhan tetap mencari Yunus. Kita menjauh dari Tuhan, kita nggak percaya lagi pada Tuhan, Yesus tetap
mengasihi saudara. Kita berusaha meninggalkan gereja, kita mau meninggalkan ibadah, kita meninggalkan pelayanan. Tapi hati Yesus tetap mencari domba yang terhilang. Karena kenapa? Yesus mengasihi saya dan saudara. Katakan amin. Nah saudara yang terkasih, yang penting adalah yang terakhir. Kita tahu salah, tapi kita tinggal. Petrus salah, nggak mengaku itu Yesus. Yudas salah nggak? Salah, menjual Yesus. Tapi yang dilakukan Yudas adalah gantung diri. Yudas menyadari dia salah, dia gantung diri. Petrus mengakui dia salah, tetapi Petrus tidak gantung diri. Petrus, apa yang dilakukan oleh Petrus? Ayat 62. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Memang tidak dicatat selanjutnya Petrus ngapain nangis sedih. Tapi keputusan yang diambil Yudas dan keputusan yang diambil Petrus itu berbeda. Petrus dia mungkin menyadari, aduh saya tuh udah ditegur sama Tuhan, saya tuh salah. Tapi dia menyadari dengan sedih, Tuhan aku tuh orang yang salah, aku orang berdosa. Aku mau kembali kepada Tuhan, aku mau kembali setia sama Tuhan, aku mau kembali sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita belajar dari Petrus, saya dan saudara banyak kekurangan, tapi kita tetap mau melangkah. Tuhan, aku mau lihat masa depan yang sudah Tuhan sediakan dalam hidupku. Saya ajak saudara bangkit berdiri. Tuhan, aku punya banyak kekurangan, no problem. Aku akan memperlengkapi engkau melewati masa-masa sulit yang harus engkau lewati. Ya, kalau data rekening, pemain musik boleh maju ke depan, data rekening dibobol, ngeri-ngeri, sedap saudara. Kita nggak tahu nih bagian mana saja yang diretas kemarin. Ya, salah satu adalah imigrasi. Ya, akhirnya servernya mulai dipindah ke Amazon segala macam. Wah, repot juga. Belum data-data yang lainnya. Saudara yang terkasih, kita tidak bisa berlindung pada siapapun dalam dunia ini. Semua banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu kita perlu yang namanya Tuhan Yesus dalam hidup kita. G ya. Terima kasih Tuhan. Saya ajak singer juga maju ke depan. Hari ini saudara, kalau saudara datang dengan penuh kekurangan, saudara datang dengan penuh pergumulan, saudara datang dengan penuh kesedihan, yuk datang. Tuhan katakan, aku perlu Tuhan dalam hidupku. Aku perlu penolong dalam hidupku. Aku perlu Tuhan memimpin hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat
Raya Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur Bapa. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Kalau kami hidup, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kalau kami datang ke tempat ini, kami bisa duduk, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Supaya hidup kami adalah hidup yang melihat kemuliaan Tuhan. Berjalan dengan iman kami, bukan berjalan dengan perasaan atau dengan pola pikir kami. Tapi kami mau berjalan melangkah, bahwa kami tahu Tuhan Yesus begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan buat setiap firman yang kami dengar. Biarlah firman itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami, berakar, dan menghasilkan banyak buah. Supaya buah yang kami hasilkan boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami. Kami serahkan semua di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan buat firman-Nya. Saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh firman-Nya. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Saya undang yang bertugas untuk maju ke depan. Sebelumnya kita masuk di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang selalu mengajarkan kami Tuhan untuk tetap berjalan di dalam iman. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami percaya bahwa rancangan-Mu indah bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan di mana Tuhan telah sertai kami sampai pertengahan ibadah ini Bapa, di mana kami juga akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi. Ajar kami memberi dengan ucapan syukur kami, tidak dengan sedih hati, dengan penuh ucapan syukur pada Tuhan Allah kami untuk pekerjaan kegiatan ibadah di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku
Walau badai menerpa di jalan hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang janji-Mu tak berubah. Kau ada. Bagi kaum wanita GBT Anugerah Kesatian dan Geng Sastra pada hari Kamis 4 Juli 2024 pukul 5 sore akan diadakan ibadah di tempat ini. Untuk itu kami mengundang kepada Bapak Ibu kepada kaum wanita untuk boleh hadir bersama-sama. Demikian pengumuman, untuk selanjutnya saya persilakan untuk yang bertugas keduanya. Sebelum ku mengenalmu, buang hidupku, namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Aku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di akalku ku sadari selama ini Kau mengerti. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Semua dosaku ulepan kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesusku, Engkau Rajaku. Yesusku, Engkau Rajaku. Saya undang abahnya untuk menutup ibadah pagi ini. Pengumuman minggu depan ada perjamuan kudus. Persiapkan diri saudara, waktu saudara, iman saudara untuk terima perjamuan kudus, ya. Dalam Alkitab katakan orang yang tidak menghormati tubuh dan darah Tuhan sama dengan tidak menghormati Tuhan. Jadi penting, bukan berarti hadir kalau ada perjamuan kudus saja. Teristimewa perjamuan kudus itu penting sama dengan menghormati korban dari Tuhan Yesus, ya. Ke depan ada perjamuan kudus. Kemudian yang kedua, pengumpulan plastik-plastik botol masih terus. Kemarin Aris sudah kirim ke bank sampah, ya. Daripada saudara buang di rumah, saudara boleh kumpulkan di gereja. Mari saudara kita akhiri ibadah kita yang pertama. Kita datang kepada Tuhan, kita tahu orang yang mencari Tuhan pasti mendapatkan Tuhan. Orang yang memberi prioritas bagi Tuhan dan kerajaannya, semua ditambahkan kepadamu. Itu kata janji firman Tuhan. Haleluya. Kita jangan hanya pandai menuntut berkat Tuhan, tapi lakukan kewajiban kita. Setia, beri prioritas kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhanku yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami Jemaat GBT Anugerah Bandung bersyukur dapat mengadakan ibadah yang pertama. Semoga anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, orang yang mencari Tuhan pasti mendapatkan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami doakan bagi mereka yang sakit sehingga tidak bisa hadir, Tuhan jamah dalam nama Yesus dan kuasa bilur Tuhan. Mereka yang lemah karena berbagai pergumulan hidup, Roh Kudus berikan kekuatan dan kesetiaan. Mereka yang sudah jauh dari Tuhan, yang tidak lagi ingat akan Tuhan, tegur mereka sebelum mereka menyesal kemudian. Roh Kudus terus berbicara supaya mereka kembali
kepada kasih daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan, saudara angkat tangan kananmu, sekarang terima berkat untuk pribadi dan keluargamu. Tuhan memberkati pribadi saudara, keluarga saudara, keperluanmu jasmani dan rohani, kasihmu makin bertambah dan bertumbuh kepada Tuhan, kesetiaanmu makin nyata kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, Tuhan yang Esa itu menyertai kita sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami memuji besar ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan. Amin. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Tuhan, oh Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati. God bless you.